Tidak, aku ngerti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Lumi Gono dengan NPMF 1B023055. Di sini saya mewakili kelompok 7, yaitu berperan sebagai moderator, dan materi pertama ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya yang lain. Dan mulai penjelasan ini adalah perkenalan dulu, yang dimulai dengan perkenalkan, nama saya Intan Naomi dengan NPMF 1B023002. Perkenalkan, nama saya Jessica Reski Utami dengan NPMF 1B023011. Perkenalkan, nama saya Aina Solihat dengan NPMF 1B023023. Perkenalkan, nama saya Jamila Islam Mutiasana dengan NPM F1B023025. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmadania Putri dengan NPM F1B023030. Perkenalkan, nama saya Deka Umila Putri, NPM F1B023060. Nah, di sini kami akan menjelaskan, teman saya akan menjelaskan mengenai apa itu konfigurasi elektron. Dipersilakan pada Siti. Baiklah, terima kasih. Jadi di sini pada dasarnya konfigurasi elektron tersebut didasari oleh nomor atom pada unsur. Nah, di dalam nomor atom ini bisa didefinisikan sebagai proton yang mana jumlahnya sama dengan elektron. Dengan demikian, nomor atom ini menyatakan bahwasannya jumlah elektron pada atom tersebut adalah netral. Nah, elektron-elektron dalam atom itu akan menghuni kulit menurut aturan tertentu. Aturan ini dikembangkan berdasarkan hasil perhitungan secara kuantum. Berdasarkan hasil perhitungan, keberadaan elektron-elektron dalam atom menghuni kulit-kulit dengan aturan berikut. Yang pertama, pada kulit pertama maksimum dihuni hanya oleh 2 elektron. Pada kulit kedua maksimumnya dihuni oleh 8 elektron. Kulit ketiga maksimumnya dihuni oleh 18 elektron. Dan kulit keempat maksimalnya adalah 30 elektron. Seperti contohnya, pada unsur helium, itu memiliki konfigurasi elektron 1s2, 2s2, yang mana artinya elektron pada unsur helium ini menempati kulit kedua dengan subkulit S, yang mana memiliki maksimal elektron yaitu 2. Baiklah, terima kasih. Mungkin saya dilanjutkan kembali. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Siti. Selanjutnya mengenai orbital dan subkulit elektron yang akan dijelaskan oleh Saudari Jamila. Dipersilakan. Baiklah, kita akan menjelaskan yang orbital dan subkulit elektron. Konfigurasi elektron itu menggambarkan distribusi elektron dalam orbital-orbital atom. Elektron itu mengelilingi inti atom dalam lintasan tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Dalam satu kulit elektron itu terdiri dari subkulit yang bisa kita perumpamakan sebagai satu desa itu terdiri dari kamar-kamar, yaitu desa itu sebagai kulitnya dan rumah-rumah itu sebagai subkulit. Dan dalam subkulit itu terdiri dari orbital. Bisa kita definisikan sebagai dalam satu rumah itu terdiri dari kamar-kamar. Kamar-kamar itulah yang menjadi orbitalnya. Dan satu orbital maksimum itu mengisi 2 elektron. Satu kamar itu maksimal 2 orang. Dan jenis subkulit yang terdapat dalam atom itu ada subkulit S, yaitu terdiri dari satu orbital yang diisi 2 elektron. Dan subkulit P itu 3 orbital yang diisi dengan 6 elektron. Subkulit D, 5 orbital dengan diisi 10 elektron. Dan subkulit F itu 7 orbital yang diisi dengan 14 elektron. Baik,
Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Saudari Jamila. Selanjutnya, materi mengenai membangun konfigurasi elektron yang akan dijelaskan oleh Saudari Jessica. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, jadi materi tentang membangun konfigurasi elektron. Yang pertama, kita menggunakan langkah yaitu teori Sass-Bau, di mana mengisi orbital dengan elektron berdasarkan prinsip Sass-Bau dari subkulit yang terendah menuju ke subkulit yang tertinggi. Jadi kita mengisi subkulitnya itu dari subkulit yang terendah yaitu S sampai ke subkulit yang tertinggi yaitu F. Dan yang kedua yaitu langkah Pauli, di mana kita menempatkan elektron dalam satu orbital dengan orientasi spin yang berbeda untuk mematuhi prinsip larangan Pauli, di mana kita membangun konfigurasi elektron tersebut, kita berorientasi pada perputaran arah spinnya, bisa ke atas ataupun ke bawah. Dan yang ketiga yaitu aturan Hahn, di mana menempatkan elektron dalam orbital dengan orientasi spin yang sama sebelum mulai mengisi orbital dengan orientasi spin berlawanan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang membangun konfigurasi elektron. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan atas penjelasannya. Selanjutnya, mengenai atomic orbital pada kulit luar yang akan dijelaskan oleh Saudari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang orbital atom pada kulit luar. Nah, di dalam kimia orbital ada 4 jenis orbital yang berbeda, yang dilambangkan dengan S, P, D, dan F, masing-masing dengan bentuk yang berbeda. Yang pertama, bentuk orbital S. Diagram permukaan batas orbital S tampak seperti bola dengan inti sebagai pusatnya yang secara 2 dimensi terlihat berbentuk lingkaran. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa orbital S simetris bola dan mempunyai peluang menemukan elektron pada jarak tertentu yang sama di semua arah. Ukuran orbital S juga diketahui bertambah seiring bertambahnya nilai dengan kuantum utama N, sehingga 4S lebih besar dari 3S, 3S lebih besar dari 2S, dan 2S lebih besar dari 1S. Nah, yang kedua itu ada bentuk orbital P. Setiap orbital P terdiri dari 2 bagian yang lebih dikenal sebagai lobus yang terletak pada kedua sisi bidang yang melewati inti. Ketiga orbital P berbeda dalam orientasi lobusnya, sedangkan ketiganya identik dalam hal ukuran, bentuk, dan energi. Karena lobus yang terletak di sepanjang salah satu sumbu X, Y, atau Z, ketika orbital itu disebut 2P, 2px, 2py, dan 2pz. Jadi kita dapat mengatakan bahwa ada 3 orbital P yang sumbu-sumbunya saling tegak lurus. Mirip dengan orbital S, ukuran dan energi orbital P meningkat dengan peningkatan bilangan kuantum utama. Yang ketiga itu ada bentuk orbital D. Bilangan kuantum orbital magnet untuk orbital D diberikan sebagai -2, -1, 0, 1, dan 2. Oleh karena itu, kita dapat mengatakan bahwa ada 5 orbital D. Orbital ini ditetapkan sebagai dxy, dyz, dxz, dx kuadrat, strip y kuadrat, dan dz kuadrat. Dari kelima orbital D tersebut, untuk keempat orbital D pertama serupa satu sama lain, berbeda dengan orbital dz kuadrat, padahal energi kelima orbital D sama. Baik, itulah yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Beka yang sudah menjelaskan mengenai atomic orbital pada kulit luar. Dan selanjutnya mengenai perkembangan dan konfigurasi elektron yang akan dijelaskan oleh saudari kita, Saudari Jessica. Waktu dan tempat dipersilakan. Just mute, just.
Perkembangan konfigurasi elektron. Pada tahun 1923, konfigurasi elektron pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Niels Bohr. Beliau mengajukan mengenai periodisitas pada sifat-sifat dari unsur kimia yang dapat dijelaskan dengan struktur elektronik atom tersebut. Perlu diketahui bahwa pengajuan tersebut berdasarkan dari model atom Bohr, di mana pada model atom tersebut menyatakan bahwa kelopak-kelopak elektron merupakan suatu orbit dengan jarak yang tetap dari inti atom. 1 tahun berlalu, seorang ilmuwan bernama Stauner menunjukkan bilangan kuantum yang ketiga Sommerfeld dalam deskripsi mengenai kelopak elektron dan prediksi yang dilakukan tersebut benar mengenai struktur kelopak sulfur dengan 286. Tetapi walaupun sudah begitu, kebenaran prediksinya, sistem Bohr maupun sistem yang dikembangkan oleh Stauner tidak bisa menjelaskan secara baik terkait perubahan spektra atom dalam medan magnetik atau efek Zeeman. Lantas, Bohr menulis surat dan meminta bantuan kepada temannya yang bernama Pauli dan membantunya untuk menyelamatkan teori kuantum. Kemudian Pauli menyadari bahwa efek Zeeman itu diakibat dari elektron-elektron atom. Pada 1926, persamaan Stauner dipublikasikan serta menghasilkan 3 dari 4 bilangan kuantum sebagai konsekuensi atas penyelesaian dari atom hidrogen. Penyelesaian tersebut menghasilkan orbital-orbital atom yang ditemukan pada buku-buku kimia. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak kepada saudari Jessica setelah menjelaskan mengenai perkembangan dari konfigurasi elektron. Nah, ini adalah materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh saudari kita, saudari Aina, mengenai peran konfigurasi elektron dalam sifat kimia. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peran konfigurasi elektron dalam sifat kimia. Untuk menjelaskan hubungan antara konfigurasi elektron dan sifat kimia itu memerlukan afinitas elektron, elektronegatif, dan kestabilan. Untuk afinitas elektron adalah energi yang dibutuhkan atau dilepaskan ketika suatu atom menambahkan atau melepaskan sebuah elektron ke dalam kulit elektronnya. Afinitas elektron dapat dianggap sebagai ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dari atom lain. Selanjutnya, untuk elektronegatif adalah kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke arah dirinya sendiri dalam ikatan kovalen. Semakin besar nilai elektronegatif suatu atom, maka semakin mudah ia menarik elektron dari atom lain. Selanjutnya yaitu adalah kestabilan. Kestabilan adalah kondisi suatu zat atau senyawa yang mempunyai energi potensial yang rendah sehingga sulit untuk bereaksi dengan zat lain. Kestabilan dapat disebabkan oleh banyaknya faktor seperti keadaan fisik zat, sifat-sifat kimia, struktur kristal, dan lain-lain. Dan juga melalui konfigurasi elektron kita dapat mengetahui golongan dan periode dari suatu atom. Golongan tersebut ditunjukkan oleh jumlah elektron terluar atau elektron valensi, dan periode ditunjukkan oleh nomor atom kulit terbesar pada isi elektron atau kulit terluar dari atom tersebut. Itu saja penjelasan saya mengenai peran konfigurasi elektron dalam sifat kimia. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan konfigurasi elektron dan apa saja itu konfigurasi elektron, terus bagaimana sejarahnya, juga bagaimana cara kerjanya. Dan mungkin ada salah satu rekan kami yang baru masuk karena tadi ada kendala. Mungkin cukup sekian juga dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay.